Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Silvia masih dalam tema 4 yaitu globalisasi. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai reklame. Teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar mengenai reklame? Apa itu reklame? Seperti apa sih reklame itu? Mari kita bahas ya teman-teman. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, fungsi reklame ini yaitu untuk menawarkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Nah, contoh dari reklame itu diantaranya ada poster, spanduk, brosur, selembaran, logo, baliho, embalase, plakat, buklet, dan lain-lainnya. Nah, syarat reklame yang baik yang pertama haruslah mencolok agar dapat mudah dilihat oleh khalayak ramai. Kemudian yang kedua, harus jelas dan singkat. Jadi kalimat yang digunakan itu harus jelas dan singkat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menarik. Perhatikan warna, ukuran, dan bentuk agar reklame terlihat menarik. Kemudian yang keempat adalah dilakukan berulang-ulang. Nah, hendaknya reklame ini tayang berulang-ulang di media ataupun di jalan raya sehingga produk yang diiklankan atau disimpan di reklame ini semakin menarik dan masyarakat semakin ingin untuk membeli ataupun melihatnya. Nah, kemudian macam-macam reklame menurut pengadaannya. Yang pertama, ada reklame komersial. Dibuat untuk kepentingan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua ada reklame non-komersial. Nah, kalau reklame non-komersial ini bertujuan untuk mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi. Menurut sifatnya, reklame juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reklame penerangan. Nah, ini bersifat informatif, artinya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, reklame peringatan. Nah, reklame peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Kemudian ada macam-macam reklame menurut medianya. Yang pertama, ada reklame audio. Nah, diwujudkan melalui suara, baik langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang keduanya ada reklame visual. Yang reklame ini diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, contoh dari reklame salah satunya yaitu logo. Logo adalah gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu dari suatu lembaga, organisasi, maupun negara. Nah, logo dapat menggunakan gambar, hologram, ataupun tulisan yang singkat, serta mudah untuk diingat. Logo juga memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk yang merupakan simbol atau gambar pada identitas visual. Contoh yang lainnya adalah poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, biasanya poster ini dipasang di tempat umum ataupun tempat-tempat ramai. Nah, informasi yang ada di poster ini umumnya mengajak kepada masyarakat. Kemudian ada embalase atau kemasan produk. Nah, selama berabad-abad, fungsi kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kegiatan kekuatan utama dalam persaingan pasar. Nah, per tahun 1980-an, bentuk dan model kemasan dirasa sangat penting peranannya. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali produk-produk yang menggunakan kemasan yang sangat menarik sehingga orang tertarik untuk membelinya. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu.
Contohnya produk makanan. Dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, teman-teman, demikian penjelasan singkat mengenai reklame. Silahkan teman-teman boleh menggunakan sumber belajar yang lainnya seperti internet, buku, ataupun televisi. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman kerjakan lembar kerja siswa yang sudah Bunda sediakan. Kemudian setelah selesai, teman-teman boleh kirim ke Classroom. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita di kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.